Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Rabu tanggal 23, kita akan menganalisa 10 saham menarik untuk besok ya, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk IHSG hari ini ada sedikit koreksi 0,02% di level 7.787 dengan net sell asing senilai 444 miliar rupiah di market reguler. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI, yang mana hari ini BBRI ada koreksi ya 0,8% di level Rp4.860 per saham. Namun hari ini BBRI sempat turun ya ke area low di 4.810-an. Dan kita lihat hari ini BBRI masih ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing ya. Ada YU, AK, CC, KZ, dan juga RX. Sedangkan beberapa investor retail kita pantau ternyata masih rutin melakukan akumulasi. Apakah BBRI ini masih ada peluang untuk turun? Nah, kita akan coba lihat dulu guys ya dari money flow-nya. Ternyata hari ini BBRI masih ada net sell 452 miliar. Dan kita nilai memang net sell di saham BBRI ini cukup besar ya, sehingga masih ada peluang BBRI bisa saja lanjut koreksi. Kita akan coba tunggu di sekitar 4.740 ya, sampai di 4.800-an. Jika BBRI turun di level tersebut, maka ada peluang kita bisa ambil lagi BBRI di harga yang lebih murah. Ini tentunya akan sangat cocok ya untuk teman-teman yang mau invest jangka panjang dan juga tambah muatan lagi di saham BBRI ini dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi untuk saham-saham perbankan ya, mungkin besok atau lusa itu akan ada rilis laporan kinerja kuartal 3 2024 yang akan teman-teman saksikan juga, dan sampai saat ini yang baru rilis adalah saham Bank BCA, dan nanti akan kita bahas juga dari sisi kinerja saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan bahas saham BBNI terlebih dahulu ya. Untuk Bank BNI hari ini ada kenaikan tipis 0,4% di level Rp5.675 per saham. Meskipun demikian, hari ini sempat turun juga ke area low di 5.600-an. Jadi untuk saham BBNI kita melihat memang cukup sideways ya di 3 hari terakhir ini. Dan hari ini ada akumulasi yaitu dari YU, KZ, dan juga ZP. Tapi kita lihat memang sudah overbought ya, atau sudah jenuh beli. Nah, lalu kita lihat ternyata mayoritas investor asing masih cenderung melakukan akumulasi atau net buy di saham BBNI sebesar 146 miliar pada hari ini. Jadi net buy asing di BBNI ya, ini masih cukup besar, 146 miliaran. So, kita masih bisa berharap BBNI bisa lanjut naik lagi ya, meskipun di sini sudah overbought ya, atau jenuh beli. Seperti itu guys. Tapi jika terkoreksi, teman-teman bisa tunggu di sekitar 5.500 guys ya, untuk area higher low dari saham BBNI ini. Kemungkinan mayoritas investor asing ini cukup merespon positif terhadap kinerja BBNI untuk kuartal 3 mendatang ya. Meskipun memang belum rilis, tapi kemungkinan besar akan bagus ya, dan biasanya seperti itu. Kalau misalkan sebelum rilis LK ternyata harga sahamnya naik, ada kemungkinan ya investor besar itu sudah tahu resultnya terlebih dahulu, seperti itu. Tapi ya ini kan baru rumor saja. Nanti kita akan lihat ya bagaimana korelasi ya dari kinerja saham yang bagus dengan kenaikan harga saham, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi, memang saham BBNI ini masih memiliki upside yang cukup menarik ya, hingga di Rp6.250 per saham di area all time high-nya sebelum bulan Mei guys ya, waktu itu di pembagian dividen di sekitar bulan Maret 2024 lalu, seperti itu. Selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini juga cukup sideways di 7.075 dan masih closing di harga yang sama. Sebelumnya sempat turun ya dari tanggal 18 Oktober sampai di 22 Oktober kemarin. Namun hari ini cukup sideways, dan kita lihat juga ada sedikit distribusi yaitu dari YU dan juga PD. Namun NI dan juga ZP hari ini terpantau akumulasi. Untuk Bank Mandiri pun ya memang kita lihat masih di zona overbought-nya atau jenuh beli. So, kita melihat Bank Mandiri masih ada peluang untuk terkoreksi. Sedangkan untuk hari ini ada sedikit net buy 2 miliaran aja guys. Ini kita melihat bahwa transaksi asing di Bank Mandiri ini cukup rendah ya. Jadi kemungkinan asing juga masih wait and see nih di Bank Mandiri. Apakah teman-teman juga wait and see rilis laporan keuangan kuartal 3 untuk saham-saham perbankan? Nah, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau saya lebih menunggu rilis laporan keuangan untuk saham-saham batubara sebenarnya, karena saham-saham batubara itu adalah saham siklikal tapi yang membagikan imbal hasil dividen yield yang tertinggi di IHSG, seperti itu. Jadi ya kalau di porto saya wajib ya, yang pertama adalah saham perbankan, yang kedua adalah saham batubara, itu wajib saya miliki. Seperti itu guys.
Kita lanjut ke saham BBCA. Untuk BBCA hasilnya positif guys ya. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi apa yang menyebabkan kinerja kuartal 3 BBCA itu mengalami kenaikan yang bagus ya. Sedangkan hari ini ada kenaikan 1,4% dan closing di 10.650 untuk BBCA masih mampu bertahan ya di support MA50-nya alias masih cukup uptrend nih dan tidak turun ya di bawah level support tersebut. Jadi untuk saham BBCA kita pun melihat ada akumulasi itu dari BKZ, PKZ, dan juga AK. Nah, menarik guys, untuk BBCA ya, kita cek dulu. Dan hari ini BBCA ternyata berbalik akumulasi. Ada net buy 63,7 miliar. Cukup oke, meskipun kemarin net sale-nya juga lumayan besar ya, 279 miliar. Tapi kita melihat memang kinerja dari BBCA ini masih sangat positif. Sehingga ada peluang untuk kembali all time high ya. Dan semoga saja saham-saham big banks semuanya juga memiliki kinerja yang bagus ya, terutama adalah BBRI. Karena kita lihat BBRI adalah salah satu saham big banks yang memiliki upside paling besar, namun ternyata menjadi saham big banks yang paling banyak dikoleksi ya oleh investor retail seperti itu. Jadi ya harapan kita cukup besar lah ya, ingin melihat bahwa kinerja BBRI selalu bagus dan harga sahamnya juga semoga bisa mengalami kenaikan kembali. Jadi dari sisi upside yang terbesar adalah BBRI tentunya. Lalu ada BBNI di urutan kedua, sisanya ada BMRI dan juga BBCA yang sudah mendekati zona all time high-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, BMRI dan juga BBCA ini malah bisa lanjut naik dan tembus all time high sebelumnya. Seperti itu guys. Jadi untuk big banks saya melihat memang ini cukup menarik guys ya untuk kita investasi. Selanjutnya kita akan bahas saham Astra International yang kemarin sempat mengalami kenaikan 3,4%. Hari ini naik tipis 0,47% di 5.300. Nah ini cukup krusial guys ya sebenarnya di 5.275 sampai di 5.300. Ini sebenarnya menjadi area resisten yang cukup kuat guys. Jadi kalau misalkan Astra International mampu breakout atau tembus di atas 5.300, ada peluang Astra International malah bisa lanjut uptrend lagi. Dan itu yang mungkin teman-teman harapkan guys ya sebagai holder dari Astra International. Dan kita lihat memang kemarin sempat terjadi pelemahan ya sampai di 4.900-an, namun memang masih tertahan di support MA150 dengan adanya oversold atau jenuh jual. Jadi bisa kita identifikasi nih, ketika oversold-nya berakhir dan mulai naik lagi, maka harga saham Astra International juga cenderung akan naik dan mengakhiri fase konsolidasi atau fase koreksinya gitu ya. Dia akan mengakhiri fase koreksi ketika oversold-nya sudah terlihat dan mulai naik kembali. Seperti itu guys untuk ASI, dan kita lihat hari ini juga ada akumulasi ya. Terutama dari AK dan juga BK, lalu ada BB juga yang terpantau akumulasi. Jadi untuk Astra International, kita sebenarnya masih menunggu juga result ya, hasil dari laporan keuangan Astra International pada kuartal 3 dan kita belum tahu apakah akan positif atau tidak. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di satu minggu ini asing itu cenderung melakukan akumulasi atau net buy, dan hari ini juga net buy 105 miliaran guys. Jadi cukup oke ya sebenarnya untuk akumulasi di saham Astra International karena kita lihat asing ini masih cenderung melakukan pembelian untuk saham ASI. Tapi kembali lagi, kita belum tahu apakah kinerja Astra International pada kuartal 3 akan positif atau malah sebaliknya akan mengalami penurunan. Dan ketika mengalami penurunan, kita akan evaluasi kembali berapa besaran dividen yang akan kita terima jika kita beli Astra International di harga sekarang. Selanjutnya kita akan bahas juga anak usahanya yaitu Auto ya, atau Astra Auto Parts, di mana Auto biasanya pergerakan harga sahamnya itu lebih volatil ya dibandingkan dengan Astra International. Dan hari ini mengalami kenaikan 5,8% di harga Rp2.530 per saham. Dan kita lihat kenaikan hari ini juga dibarengi dengan adanya kenaikan volume ya, jadi volumenya cukup tinggi, namun ternyata ada normal distribusi terutama dari YPGRXL dan beberapa investor retail lainnya. Jadi langsung saja kita cek ya untuk saham Auto, apakah ada net sell juga dari asing. Nah untuk Auto ini asingnya malah akumulasi atau net buy 9,2 miliar. Jadi ya overall kemungkinan Auto bisa lanjut naik lagi karena retail sudah terpantau distribusi, sedangkan asingnya ini melakukan akumulasi. Kita juga bisa rubah di sini guys ya, kita rubah ke foreign, maka kita akan lihat bahwa CC versi asing, lalu ada AK, ZPBK, TPSQ, dan YU, ini terpantau melakukan akumulasi yang cukup besar untuk Auto. Tapi overall memang lebih ada distribusi ya, atau normal distribution, terutama dari investor domestik dan juga investor retail, seperti itu.
Kita lanjut ke saham JPFA guys. Untuk Java hari ini ada kenaikan 4,13% di Rp1.640 per saham dan hari ini menyentuh di resisten terdekatnya. Jadi untuk JPFA ada upside sampai di 1.700 ya, sampai di 1720-an untuk resisten selanjutnya di saham JPFA. Namun JPFA kita lihat memang waktu itu ya sempat terjadi pelemahan di 1.400 dan sempat oversold juga, dan ketika mulai naik maka oversoldnya juga akan naik kembali ya. Sehingga kita melihat di level saat ini sudah overbought atau jenuh beli. Namun hari ini cukup netral, akumulasi dari RX, KK, ZP, dan AK, namun ada distribusi ya dari YP, XL, dan juga AI. Untuk saham Java, hari ini asingnya cenderung net buy 6,6 miliar, jadi cukup positif ya akumulasinya. Sehingga teman-teman yang sudah ambil di harga bawah, silahkan lanjut hold untuk investasi. Semoga dengan kebijakan Bapak Prabowo Subianto ya, terkait dengan makan siang gratisnya akan segera direalisasikan. Sehingga akan menguntungkan beberapa perusahaan yang juga listing di Bursa Saham Indonesia. Kita lanjut ke saham Telkom guys. Untuk Telkom hari ini malah open gap down ya guys ya. Dan terkoreksi 2,3% di di Rp2.940 per saham. Jadi Telkom ini semakin mendekati level supportnya ya di sekitar 2870 sampai di 2920-an guys. Nah, untuk saham Telkom hari ini ada distribusi yaitu dari RX, BK, dan juga AK. Namun hari ini retail terpantau akumulasi. Kita cek untuk Telkom. Telkom hari ini net sell cukup besar, 158 miliar. Jadi overall untuk Telkom sudah 2 hari ini memang terpantau ada net sell guys ya, dengan koreksi sekitar 2%-an. Sehingga ini kita lihat memang menjadi salah satu kesempatan ya untuk tambah muatan ataupun beli lagi saham Telkom ketika teman-teman kemarin sudah take profit di 3.100-an. Nah, jika teman-teman mungkin ya ingin masuk lagi di Telkom untuk nge-swing, saya rasa di sekitar 2.800-an ini akan menjadi average yang cukup menarik guys ya untuk saham Telkom. Kita lanjut ke saham RAM ya. Nah, ini cukup menarik juga di mana kita melihat ada tanda bullish reversal ya untuk saham RAM. Hari ini naik 8%-an di Rp456 per saham, dan stokastik kemarin juga sempat oversold dengan kenaikan hari ini. Kita lihat cukup netral akumulasinya dari CC, ZP, dan juga AZ. Namun XCNIAK terpantau distribusi. Untuk saham RAM hari ini ada akumulasi asing ya, 152 juta saja, memang tidak terlalu besar. Dan apakah ini akan benar-benar menjadi tanda bullish reversal di saham RAM? Nah, kita akan coba lihat besok guys ya. Dan semoga saja saham-saham media ya guys ya, atau perfilman juga bisa naik. Salah satunya adalah saham film juga. Selanjutnya yang cukup menarik juga adalah Goto ya guys ya. Kemarin kita sempat bahas Goto yang mengalami kenaikan 5,8%. Hari ini lanjut naik lagi 2,78% ke level Rp74 per saham. Dan kita lihat hari ini ada akumulasi ya, terutama dari BB, BK, CC, dan juga AK. Jadi untuk Goto hari ini ada net buy 40,5 miliar guys dari asing, dan ini melanjutkan fase akumulasi ya, terutama dari investor asing sejak tanggal 17 Oktober 2024. Jadi akumulasinya sudah mulai terlihat dan ada potensi Goto bisa lanjut naik lagi. Jadi siapa nih yang udah ambil saham Goto di harga gocap guys ya? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Apakah worth it beli saham Goto di harga 50? Dan kalau misal kita lihat memang sudah naik cukup tinggi ya untuk saham Gotonya. Meskipun beberapa kali memang sempat ada area higher low dan terjadi koreksi, namun ya saya akui bahwa holder saham Goto adalah holder yang paling sabar. Ya meskipun teman-teman posisinya mungkin sedang floating loss atau ada juga yang floating profit, tapi kembali lagi ya saya akui ya memang teman-teman yang pegang saham Goto adalah teman-teman yang sabar gitu guys ya, dengan melihat jutaan lot perdagangan di saham Goto ini. Kalau saya sih kurang sabar ya menunggu Gotonya naik kembali seperti itu. Nah, tapi kembali lagi setiap saham itu ada kriterianya masing-masing, ada karakteristiknya masing-masing. Jadi teman-teman juga harus paham ya bagaimana pergerakan Goto kalau teman-teman ingin mencari peluang di Goto. Lalu misalkan teman-teman ingin cari di brand ya, ingin masuk di brand, teman-teman juga harus paham dulu nih karakteristik dari brand itu seperti apa, agar teman-teman juga paham ya kapan waktunya kita masuk dan kapan waktunya kita untuk take profit, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya, dan akan kita bahas juga pertanyaan teman-teman nanti di weekend. Jadi kalau misalkan mau request saham itu besok guys ya, hari Jumat, agar hari Sabtu dan Minggu kita akan bahas semua yang ibaratnya mungkin ada teman-teman yang
apa ya, mau bertanya gitu ya, saham ini prospeknya gimana ya, lalu misalkan lagi nyangkut di saham apapun, ya silahkan aja teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.